Selamat datang di Cabe Channel. Mohon untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan Mimin makin semangat. Terima kasih. Raja Wali Quraisy. Abdurrahman Al-Dahil. Novel oleh F.D.I. Zohgla. Bab 1, Matahari yang hampir terbenam. Sang Raja siang bersinar sangat terik. Panasnya seperti hendak membakar segala yang diterpa di atas bumi. Siang ini, padang pasir itu tak ubahnya seperti lautan bara, yang akan membinasakan setiap kafilah yang berlalu. Namun, semua kondisi ini tak menghentikan dua kuda berwarna hitam yang tengah berlari kencang menuju arah utara. Di atasnya, tampak dua sosok penunggang kuda dengan penutup muka khas suku Berber. Jubah berwarna gelap yang mereka kenakan berkibar diterpa angin, serta terlihat kumal akibat ditimpa debu. Kalau diperhatikan dari perawakan mereka, keduanya jelas laki-laki. "Badr, apakah masih jauh?" tanya lelaki yang agak di belakang. "Mungkin, masih 13 farsak lagi, Tuan," jawab sang penunggang yang di depan sambil menoleh. Mendengar jawaban itu, lelaki yang di belakang tampak menghela napas berat. "Kalau begitu, kita tak boleh berhenti sebelum mencapai setidaknya 5 farsak. Kita harus pergi sejauh mungkin, Badr. Percepat lagi kudamu," katanya sambil menggebrak kuda hingga berada di depan. "Anda benar, semua ada di tangan Allah sekarang," sambung Badr sambil turut mempercepat lari kudanya menyusul sang tuan. Kedua kuda itu pun berlari semakin cepat, meninggalkan asap yang mengepul di belakang. Siapakah kedua penunggang kuda itu? Kemana mereka hendak pergi? Ada apa gerangan sehingga mereka tampak sangat tergesa-gesa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus agak mundur ke belakang. Sebuah peristiwa besar telah terjadi. Peristiwa yang menggemparkan, sekaligus memilukan bagi keduanya. Di Erhinan, Provinsi Kansarin Syam, tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi. Rumah besar yang ada di tengah kota ini nampak ramai dan sibuk luar biasa. Meski memiliki pagar dan menara yang tinggi menyerupai benteng, namun rumah ini nampak asri karena memiliki halaman yang luas berhiaskan pohon kurma yang tertata rapi. Di kanan dan kiri rumah besar itu, terpasang tinggi bendera besar berwarna merah. Ada yang berbentuk segitiga, ada juga yang berbentuk persegi panjang. Beberapa prajurit terlihat berjaga di atas menara dan pintu gerbang. Walaupun sedang bertugas, mereka selalu memasang tampang ramah pada setiap orang yang datang. Ratusan tamu tampak duduk di atas tikar yang dihamparkan di halaman. Sebagian ada yang saling mengobrol bahkan sampai tertawa-tawa. Beberapa pelayan muda nampak hilir mudik menyuguhkan makanan dan minuman kepada para tamu. "Kasim, tolong bawakan kurma ini keluar, dan bagikan pada orang-orang yang datang," kata seorang wanita cantik berbaju hijau kepada seorang pelayan bernama Kasim. Dengan sigap, Kasim membawa 2 keranjang kurma sesuai yang diperintahkan. Tak perlu lama, pelayan muda itu sudah kembali menghadap dengan keranjang yang sudah kosong. "Langsung habis, Nyonya Haura," melapor Kasim. Wanita yang bernama Haura itu tersenyum senang. "Alhamdulillah, semoga Allah menerima amal kita," begitu katanya. "Apa yang membuatmu tampak bahagia, saudariku?" Haura agak kaget dan refleks menoleh ke belakang. "Lubna." "Masya Allah, kapan kau datang?" "Baru saja. Bagaimana kabarmu, Haura?" "Alhamdulillah, seperti yang kau lihat, Allah selalu mengasihi kami," jawab Haura. Mereka pun berpelukan erat. Setelah itu, Haura membimbing Lubna, sahabatnya, menuju ruang dalam. "Kau datang sendirian. Mana Ibrahim, suamimu?" "Tadi dia mengantarku sampai gerbang kota, namun dari sana dia langsung menuju ke markas tentara." Haura terkejut mendengar itu. "Apa ada masalah?" Lubna tersenyum. "Tidak ada masalah. Tenang saja," katanya, "hanya koordinasi biasa." "Ya, kau tahu, kan, inilah resiko memiliki seorang suami yang juga petinggi militer." "Ya, tidak ada yang lebih memahami perasaan itu selain aku." Keduanya lalu tertawa. "Duduklah, ada yang ingin kuceritakan padamu," ujar Haura mempersilahkan. Kedua wanita yang sudah bersahabat sejak kecil ini kemudian tenggelam dalam obrolan hangat. Sesekali pelayan datang membawakan buah atau minuman dan kadang terdengar tawa tertahan di sela-sela pembicaraan mereka. Sementara itu, di markas tentara di Erhinan beberapa orang yang tampaknya adalah para perwira tampak duduk mengelilingi sebuah meja mundar.
Wajah mereka terlihat tegang menandakan apa yang mereka bicarakan adalah sesuatu yang serius. Gerakan mereka sudah semakin meluas. Saat ini, kami memperkirakan mereka sudah memiliki sekitar 10.000 orang pasukan. Kata lelaki bertubuh tinggi dengan jenggot pendek meyakinkan. Apa kau yakin akan hal ini, Ibrahim? Tanya seorang komandan tentara di Erhinan seolah tak percaya. Lelaki tinggi yang disebut Ibrahim itu menghela napas berat lalu mengangguk. Ada yang ingin kusampaikan padamu, Khalid. Informasi ini baru kami ketahui sekitar 3 bulan yang lalu. Mereka memang bergerak di bawah tanah dengan rapi. Dai-dai mereka menyamar sebagai pedagang, atau jemaah haji, lalu menghasut di berbagai wilayah untuk menentang kekuasaan kita. Pemimpin mereka bernama Ibrahim Al-Imam. Mata-mata mereka sudah kami tangkap dan kami interogasi. Namun sayang, Ibrahim memenggal ceritanya. Sayang apa? Tanya komandan tentara yang bernama Khalid itu. Di tengah interogasi, Khalifah Marwan malah menyuruh untuk mengeksekusinya. Ah, Khalifah terlalu tergesa-gesa, kata Khalid menyayangkan. Kau benar, sejauh ini, informasi yang kami dapatkan hanya merujuk kepada 3 nama, Ibrahim melanjutkan. Siapa saja? Yang pertama dikenal dengan nama Al-Khalili. Seperti yang kukatakan, dia adalah pemimpin gerakan ini. Orang ini sangat misterius, tak ada yang pernah melihatnya secara langsung. Lalu yang kedua adalah Abu Al-Jundi. Rumor mengatakan kalau dia sebenarnya adalah anak kandung dari Al-Khalili. Lalu yang ketiga, seorang pemuda bernama Ibnu Saif. Aku ragu itu nama asli mereka. Celetuk seorang perwira yang nampak paling tua di antara mereka. Kau benar Paman Hasan, itulah kenapa aku datang ke kota ini untuk meminta bantuan kalian semua. Cari dan gali informasi tentang orang-orang ini. Sebarkan mata-mata kita ke segala penjuru. Informasi sekecil apapun akan sangat berguna, sebab keadaan menurutku akan makin berbahaya. Apa Amir Abdurrahman sudah tahu hal ini? Tanya Khalid. Ibrahim mengangkat bahunya, aku datang justru sekalian ingin memastikannya. Tapi Ibrahim, ada satu hal yang terus terang mengganggu pikiranku, kata Khalid setengah berbisik. Apa itu? Kurasa, Amir tidak tahu perkara ini. Kalau dia tahu, pasti dia sudah membuat langkah-langkah antisipasi dan berkoordinasi dengan kami. Namun mengingat sampai sekarang di Erhinan tenang-tenang saja, itu artinya, informasi tentang gerakan ini tidak sampai ke sini. Dengan kata lain, Khalid menggantung kalimatnya. Informasinya terhambat masuk, sambungnya hati-hati. Ibrahim memandang tajam, kedua alisnya bertatut, lalu ia menggumam, atau ada yang sengaja menghambatnya. Khalid mengangguk-ngangguk. Siapa yang memimpin jawatan pos di sini? Tanya Ibrahim kemudian. Abdullah, jawab Khalid pendek. Abdullah yang mana? Abdullah dari Isfahan. Apa dia Alawi? Tanya Ibrahim. Khalid mengangkat bahu sambil menggeleng. Menurutku bukan. Kami pernah menyelidiki latar belakang setiap personel yang ditempatkan sebagai kepala satuan. Ayahnya memang dari Irak, tapi kakeknya berasal dari Hijaz. Kecuali, dia sengaja menyamarkan latar belakangnya dan memberikan data yang palsu untuk mengelabui petugas-petugas kita, Hasan memberikan opini lain. Kening Ibrahim mengernyit. Apa yang dikatakan Hasan memang belum pasti benar, tapi juga belum tentu salah. Kau siapkan tentara, tutup gerbang kota. Jangan ada yang boleh masuk atau keluar kecuali atas perintahku atau Amir, kata Ibrahim memecah keheningan. Setelah itu, dia bergegas keluar dan langsung menunggangi kudanya menuju kediaman Amir Abdurrahman. Ibrahim sama sekali tidak melambatkan kudanya saat memasuki gerbang rumah Amir Abdurrahman. Tentu saja, perbuatannya itu menimbulkan kegaduhan dan tanda tanya hadirin serta tamu undangan. Setelah menambatkan kudanya, dia segera masuk ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibrahim, saudaraku. Bagaimana kabarmu? Tanya seorang pemuda yang berdiri menyambutnya. Alhamdulillah, Hisham, di manakah Amir? Dia sebentar lagi akan ke sini. Ada apa memangnya? Ibrahim tak langsung menjawab. Tak lama kemudian, Amir Abdurrahman keluar dengan wajah berseri-seri menemui mereka berdua. Ahlan wa sahlan, saudaraku, Ibrahim. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita, jawab Ibrahim sambil hendak mencium tangan Amir Abdurrahman.
Sang Amir menarik tangannya dan malah merangkul sepupu jauhnya itu. Ayo, masuk ke dalam, ajak si pemilik rumah itu. Aku melihat di rumah ini sedang ada keramaian. Ada kabar gembira apakah ini? Tanya Ibrahim. Kabar gembira, bagaimana tidak gembira, sebab kau akan segera menjadi seorang paman, jawab Amir Abdurrahman. Benarkah? Ibrahim tampak sumringah. Amir Abdurrahman meninju pelan pundak saudaranya tersebut, lalu tertawa. Alhamdulillah, alhamdulillah, aku yakin dia akan sehebat Hisyam kakeknya, atau segagah Mas Lamah pamannya. Seru Ibrahim. Untuk sesaat jelas terpancar rona kebahagiaan di wajahnya, namun sejurus kemudian, mengingat berita yang ada di pundaknya, rona kebahagiaan di wajahnya memudar. Hal ini rupanya tak luput dari perhatian Amir Abdurrahman. Ada apa ini? Apa kau tak bahagia dengan berita ini? Tanya sang Amir. Bukan begitu saudaraku, tapi apa? Tapi aku khawatir, keponakanku ini akan melihat geraham kakeknya dicabut dari tanah Syam, serta pedang-pedang Bani Umayyah terpatahkan. Amir Abdurrahman terkejut mendengar ucapan Ibrahim. Ia paham betul dengan maksud ucapan saudaranya ini. Dengan isyarat, ia memerintahkan Hisyam, adiknya, untuk menutup pintu. Kau sadar apa yang kau ucapkan itu, Ibrahim? Tanya Amir Abdurrahman serius. Biarlah ayah dan ibuku yang menjadi tebusannya bila aku bermain-main, jawab Ibrahim. Melihat kesungguhan saudaranya itu, Amir Abdurrahman akhirnya berkata, baiklah. Ceritakan padaku semua yang kau tahu. Baik, tapi aku butuh peta. Hisyam membentangkan peta kekuasaan Bani Umayyah di atas meja. Ibrahim pun menceritakan semua yang dia tahu. Amir Abdurrahman dan Hisyam mendengarkan semua itu dengan seksama. Sesekali, Ibrahim menunjuk pada peta-peta wilayah tersebut, dan memberikan tanda. Seukuran kira-kira seseorang membaca 50 ayat suci, cerita Ibrahim selesai. Untuk beberapa saat, ruangan itu diliputi kesunyian. Masing-masing tampak seperti tengah berpikir keras. Amir Abdurrahman berusaha mencerna baik-baik informasi yang disampaikan. Pikirannya menerka-nerka, langkah apa yang akan dilakukan oleh lawan, dan siapa di kota ini yang masih bisa dianggap kawan. Sesekali tangannya meraba-raba peta tersebut. Aku sudah perintahkan penjaga untuk menutup pintu kota serta meningkatkan pengawasan, kata Ibrahim. Amir Abdurrahman menepuk pundak saudaranya itu. Bagus, begitulah seharusnya tindakan seorang perwira tinggi. Tapi aku tak ingin kabar ini tersiar sekarang. Biarkan saja kehidupan di kota kecil ini berjalan seperti biasa. Aku tak ingin menimbulkan kepanikan massal. Kita persiapkan segala sesuatunya secara rahasia. Bagaimana dengan Abdullah dari Isfahan itu? Tanya Hisyam. Si kepala jawatan pos. Ya, menurutku, dia pasti berperan dalam menyabotase informasi dan pembunuhan kurir-kurir kita, tandas Ibrahim. Amir Abdurrahman berkata, jangan gegabah. Setahuku dia orang yang bersih dan bertakwa kepada Allah. Biarlah nanti aku yang akan mengurusnya sendiri. Untuk urusan keamanan dan penguatan tentaraku serahkan padamu, Ibrahim. Siap. Dan kau, Hisyam, hubungi Dewan Hatam, pastikan agar segala informasi yang rahasia tidak melalui Dewan Rosail. Baik, Kak, jawab Hisyam. Ingat, kunci mulut kalian rapat-rapat. Sekarang kita punya kewajiban untuk menjamu tamu dengan baik. Insya Allah, pekan depan, aku akan menemui Khalifah di Damaskus. Mereka bertiga kemudian keluar guna menyambut para tamu, dan bertingkah seolah tak ada ancaman yang berarti. Para tamu dan undangan sangat senang dengan sambutan sang tuan rumah. Tulus mereka mendoakan agar keluarga ini senantiasa dalam lindungan Allah SWT, dan agar kekuasaan Bani Umayyah semakin kokoh. Amir dan keluarga mengaminkan doa-doa tersebut. Sungguh mereka berharap apa yang dipanjatkan itu dapat menjadi kenyataan. Namun satu hal yang berada di luar kekuasaan mereka, yaitu garisan takdir telah dicatat. Awan mendung semakin pekat, dan tenggelamnya cahaya Bani Umayyah kian dekat. Pagi itu matahari nampak masih malu untuk keluar. Sinarnya terlalu lembut, mengesankan siang malas menyambut. Amir Abdurrahman nampak duduk di luar pembaringannya. Meski duduknya nampak tenang, tapi mulut sang Amir seolah tak berhenti melafalkan doa. Tak lama kemudian, seorang budak perempuannya keluar dari kamar sambil berkata, "Selamat, Tuan. Anak Anda telah lahir dengan selamat." Amir Abdurrahman tak kuasa menahan haru.
Mulutnya tersenyum lebar, tapi air matanya tampak keluar. Alhamdulillah, apa yang Allah berikan. Laki-laki atau perempuan? Budak perempuan itu tersenyum, sebaiknya Anda lihat sendiri, Tuan, jawabnya mempersilahkan. Amir Abdurrahman segera masuk. Dilihatnya sang istri berbaring lemah bersandarkan bantal di atas ranjang. Di kanan dan kiri sang istri ada 3 orang wanita yang membantu proses persalinan. Sang bayi yang masih merah itu dibalut kain lembut dan dibawa kepada sang ayah. Dengan hati-hati, Amir Abdurrahman menerima bayi tersebut. Diazankannya telinga kanan sang bayi, dan diikomatkan telinganya yang kiri. Dengan begitu, kalimat pertama yang didengar oleh bayi ini di dunia adalah kalimat-kalimat kemuliaan. Besar harapan sang ayah, agar anak ini nanti menjadi pribadi yang menegakkan kalimat-kalimat tersebut. Apakah kau sudah memikirkan nama yang cocok untuk anak kita, suamiku? Amir Abdurrahman menghampiri sang istri, lalu mengecup keningnya. Allahu yubarik fik, anak ini kuberi nama Sulaiman. Seperti nama salah satu nabi Allah yang besar, dan nama leluhur kita yang kesatria. Dia akan menjadi seorang pahlawan yang besar. Dia akan menjadi matahari yang menyinari seluruh Syam dengan keadilan dan kebenaran. Haura memandang bayi mungil yang ada di gendongan sang Amir, Sulaiman. Gumamnya lirih, Raja dunia dan agama, di tangannya Allah menundukkan binatang, jin dan manusia. Semoga Allah merahmatimu, anakku. Kufah tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi. Seperti biasa, pasar di salah satu sudut kota Kufah itu terlihat sangat ramai. Para pedagang sibuk menawarkan barang mereka kepada siapapun yang lewat. Di sebelah kanan dari pintu masuk pasar, tepatnya di samping pedagang kain sutra, seorang lelaki berusia 50-an tampak berteriak menjajakan sesuatu. Suara keras lelaki itu rupanya cukup menarik perhatian. Beberapa orang yang tadinya sekedar lewat jadi terpancing untuk berhenti. Makin lama makin banyak yang menyemut di situ. Mari tuan-tuan, nyonya-nyonya, silahkan mampir. Jangan sampai kehabisan. Kami menjual obat-obat yang mujarab dengan resep spesial dari tabib Cina dan India. Penjual obat dengan dibantu beberapa asistennya tampak menunjuk pada beberapa peti yang penuh dengan botol-botol kecil bersumpal kain. Di sebelah kanannya terdapat sebuah meja yang penuh dengan tanaman obat. Boleh aku lihat barang-barangmu, Pak Tua? Seorang lelaki berbaju biru tiba-tiba menyeruak dari kerumunan. Di belakangnya tampak seorang pemuda berbaju merah dengan wajah yang tak ramah. Penjual obat tersenyum melihat pelanggannya ini. Silahkan, Tuan. Jadi beli atau tidak, itu urusan belakangan. Memang obat apa saja yang kau jual? Tanya lelaki itu lagi sambil membolak-balik beberapa botol obat yang dijajakan. Macam-macam, Tuan. Mulai dari obat sakit perut, sakit kepala, batuk, sesak nafas, hingga kemandulan, jawab pedagang obat itu penuh percaya diri. Yang benar, mana mungkin mandul ada obatnya, sanggah pemuda berbaju merah tadi setengah mencibir. Penjual obat itu menoleh dan tersenyum, Tuan. Kalau mau jujur, tidak ada satu obat pun yang bisa menyembuhkan penyakit. Obat hanyalah jalan saja, yang menyembuhkan tetaplah Tuhan. Makanya, kami tidak menjual kesembuhan, kami menjual obat. Ucapan si penjual obat itu ada benarnya. Tak ada satu obat pun yang dapat menyembuhkan penyakit. Begitu pula dengan para tabib. Kesembuhan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Tabib dan obat tak lebih dari sekedar ikhtiar yang bisa dilakukan manusia, untuk membuka jalan datangnya kesembuhan. Lelaki berbaju biru tadi tersenyum geli melihat bagaimana jawaban si penjual obat dapat membuat pemuda di belakangnya jadi terdiam. Ia menoleh untuk menepuk pundak sang pemuda sambil berkata, "Kau lihat, Hasan, itulah kenapa aku mengatakan agar semangatmu harus sejalan dengan kesabaranmu." "Kau benar, Paman. Maafkan aku," jawab Hasan pelan. Lelaki yang dipanggil Paman itu menoleh pada si penjual obat, "Baiklah, Pak Tua. Berikan aku obat untuk sakit kepala." "Sakit kepala biasa atau bagaimana, Tuan?" tanya si penjual obat. "Sakit kepala menahun. Memang, sakitnya jarang terasa. Tapi saat kambuh, dunia terasa seperti berputar." Si penjual obat mengangguk-ngangguk. Setelah merenung sesaat, ia beranjak untuk mengambil 3 botol kecil dan sebuah botol berukuran sedang. Sambil menyerahkannya pada lelaki berbaju biru tadi, penjual obat berkata, "Tuan,
Minumlah pil obat yang ada di 3 botol kecil ini sampai habis. Cukup 3 hari sekali, diminum sebelum tidur malam, insya Allah, dalam waktu 3 pekan, sakitnya akan hilang. Kalau botol yang ini, tanya Hasan sambil menunjuk pada botol sedang. Kali ini, nadanya terdengar lebih sopan. Oh, ini berisi larutan obat. Campurkan pada air yang akan diminum oleh pasien. Pastikan pasien mulai sekarang hanya meminum air hangat, insya Allah akan sembuh lebih cepat. Baiklah, berapa harganya? Tanya lelaki berbaju biru. Untuk 4 botol ini, Anda cukup membayar 3 dinar saja, Tuan. Lelaki berbaju biru merogoh kantung uang di balik bajunya. Ia mengambil 5 keping dinar dan menyerahkannya pada si penjual obat. Pak tua itu setengah membungkuk mengucapkan terima kasih atas kedermawanan pelanggannya. Merasa sudah tak memiliki urusan, lelaki berbaju biru itu segera mengajak keponakannya untuk pergi. Paman Malik, apakah si penjual obat itu orang yang jujur? Tanya Hasan pada lelaki berbaju biru yang ada di sampingnya. Sang paman yang bernama Malik itu menghentikan langkahnya, jadi inikah penyebabnya kenapa kau mendadak jadi pendiam selepas dari tukang obat? Aku tidak menuduhnya, aku cuma penasaran, maksudku, ingin tahu saja. Hasan, keraguan yang memiliki dasar dapat dibenarkan. Sedangkan keraguan karena buruk sangka dapat mencelakakan. Sekarang beritahu aku, apa kau punya dasar untuk keraguanmu? Petik 2. Hasan terdiam, ia berusaha mencerna kalimat yang disampaikan pamannya baik-baik. Meski kepalanya mengangguk-ngangguk, gurat keraguan masih terbayang di wajah Hasan. Melihat hal ini, Malik berkata, kau kembalilah ke tukang obat itu. Minta dia untuk menuliskan penyakit terburuk dari pasien yang pernah ia temui, sekaligus resep obatnya. Tapi ingat, jangan sekali-kali kau baca tulisannya sebelum kau bertemu denganku. Baik, Paman, jawab Hasan sambil berbalik arah. Hasan, panggil Malik, aku akan langsung ke rumah gubernur, temui aku di sana. Hasan mengangguk dan meneruskan langkahnya kembali ke pasar. Hatinya mulai menerka-nerka, apa kira-kira penyakit paling parah yang pernah ditemui penjual obat itu? Dan apa pula resep obatnya?